Selamat pagi, Shalom, salam sadar, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga. Dia yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece dimanapun berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Juga tidak lupa kepada para pendukung channel Muhammad Kece, saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengulurkan tangannya membantu untuk layanan ini, dan juga kepada para pendoa syafaat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang mencintai channel Muhammad Kece. Salam sadar. Izinkan saya membacakan doa Bapa kami. Sebelum kita berbicara, tentu kita berdoa. Ya abanalladzi bis samai, ya ketika lihat pada sismuka, litati mamlakatuka, litakun masyiatuka alal ardi kama hiya bis samai, arjuna al yauma ma yakfinna min hubri waghfir lana dunubana kama nusamihu nahnu al-mudnibina ilaina wala tadkhilna fi mihnati bal anqidna minas sarari la'anna lakal mulka wal quwata wal jalala alal abada. Amin. Artinya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan seperti ini, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan agama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila. Salam Pancasila.
Kenapa hal ini saya ulang-ulang? Agar pemerintah Indonesia tidak menegakkan hukum agama Islam, sebab kita melihat apa yang diberikan oleh agama Islam bagi bangsa ini. Indonesia sedang dijajah oleh ideologi agama Arab. Mereka melawan pemerintah. Mereka merusak citra bangsa Indonesia. Negara Indonesia ada orang yang dermawan dari suku Tionghoa memberikan bantuan untuk COVID bangsa Indonesia 2 triliun 2.000 miliar. Ini jasa-jasa orang Cina. Memang Cina itu luar biasa. Ahok Cina membangun Indonesia karena memang tertulis di dalam hadis, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak ada hadis utlubul ilma walau Mesir. Utlubul ilma walau Arab Saudi. Tidak ada. Karena itu nggak apa-apa. Cuma bisanya dompleng doang, numpang hidup. Utlubul ilma walau bisin. Artinya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena Cina itu banyak ilmunya. Ilmu dagang, ilmu politik, ilmu memajukan negara, bangsa. Makanya rakyat terbanyak Cina, RRC. Hong Kong, Taiwan, Cina. Malaysia, kebanyakan Cina. Singapura, Cina. Maju. Nah, Indonesia mau dibully sama Arab, cuma demo doang. Rakyat diprovokasi supaya melawan pemerintah. Itu ajaran Arab. Mari kita sadar, teman-teman, bangsa Indonesia, sadar, oi. Ayo kita sadar, mari kembali kepada Pancasila. Saudara yang dikasih Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja, tema renungan pagi hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Oleh saya, Evangelis Haji Muhammad Kece. Dalam kesempatan ini mengambil sumber dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Demikian. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Zaman dulu ular itu berkata-kata, berbicara. Kata ular apa? Tentulah Allah berfirman, kata iblis itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Iblis itu memang dari awalnya suka memutar balik firman. Yang dilarang oleh Tuhan, memang dia juga membacakan firman. Makanya hati-hati. Mengaku membacakan firman Tuhan, mengaku dari Al-Quran, padahal dari hadis, dari karangan kitab kuning. Itulah pendusta. Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, kata perempuan. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya, dari perkataan perempuan itulah
firman Tuhan yang keluar dari mulut perempuan itu diputar balik oleh iblis. Karena iblis itu selalu memutar balik firman. Sama seperti sekarang Zulkifli M. Abbas, Yahya Waloni, Ustaz Abdul Somad, Ade Hidayat, selalu memutar balik firman Tuhan. Karena memang mereka keturunan ular beludak itu. Memutar balik firman. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Udah dah, jangan percaya Yesus. Yesus bukan Tuhan. Udah dah, ikut Muhammad dah. Ikut Muhammad, kamu tidak ada nabi lagi selain Muhammad, nabi terakhir. Setelah mengikuti dia, apa yang terjadi? Disuruh ngebom. Disuruh mengkafir-kafirkan agama lain. Waktu kecil, oh iya, boleh nonton wayang, boleh musik, asalkan mau nonton wayang ini membaca 2 kalimat syahadat, itu bayarannya. Waktu masih sedikit, wayang diagung-agungkan oleh Islam. Setelah pesantren banyak, wayang diharamkan, jaipongan diharamkan. Nah, itulah kelakuan ular beludak. Kelakuan ideologi Arab. Penjajahan Arab. Ya. Setelah banyak panggung, diundang karena amplopnya sedikit, nggak datang lagi, alasan sibuk, penuh jadwal. Pendusta. Kenapa saya tahu? Saya mantan ustadz dulu. Kalau ada suatu daerah yang amplopnya kecil, besoknya diundang lagi, alasan wah sibuk. Lebih baik tidur. Itu saya dulu waktu jadi kiai. Diundang satu daerah, amplopnya pernah kecil, undang di hajatan. Besoknya nggak datang lagi. Aduh Pak, jadwal mah penuh. Bohong itu boleh di Islam itu. Kalau nggak bisa bohong, berarti bukan Islam. Nabi-nya aja pembohong. Nabi Muhammad aja pendusta. Kenapa saya katakan Muhammad pendusta? Nabi terakhir tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Ternyata di Al-Quran tidak ada tertulis. Di Al-Quran saja tidak tertulis Muhammad bin Abdullah, bagaimana mungkin orang Islam akan masuk surga? Kalau masuk neraka, iya. Kenapa? Karena dia melakukan pengeboman gereja, mereka melakukan pembantaian, mereka melakukan pencegahan peribadahan orang Kristen, mengkafir-kafirkan orang Kristen, mulutnya kayak comberan, ya mulutnya kotor. Itu kalau masuk neraka yakin masuk surga, wallahu a'lam bishawab. Ini contoh. Iblis selalu memutar balik firman. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Iblis selalu memberikan hal-hal yang kayaknya masuk akal nih. Kayaknya benar nih. Ajaran Islam itu paling sempurna. Al-Quran ini penyempurna. Nanti kata Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu artinya? Allah bisawab. Nggak usah ngerti lah. Yang penting baca aja. Baca satu huruf saja, huruf Arab udah dapat pahala. Waduh, ini penyesatan. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal sehari semalam. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau yang mengerti, si Kacek tersesat loh. Bukan begitu. Panjang pendeknya harus benar. Mau hurufnya harus pakai sorof nahu. Kalau baca Quran, jangan sembarangan.
Kalau bukan penjelasan orang Arab jangan didengerin. Terbukti sekarang, ya, ternyata ada banyak yang disembunyikan. Kenapa tidak boleh diterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa yang mengerti? Karena ketahuan, kalau semua orang Islam tahu makna Al-Quran itu, di situ tertulis Muhammad dekat dengan jin. Itulah rahasia yang disembunyikan. Supaya Al-Quran tidak boleh dibahasakan, supaya tidak ketahuan. Kalau sudah mengerti Al-Quran semua orang Islam dari dulu jadi Kristen. Dari dulu sudah pada murtad. Wahai para santri, para kiai yang pegang pesantren, terutama paman saya, paman, udahlah tinggalin itu penyebaran ajaran Arab itu, menyesatkan, dan banyak orang yang akan masuk neraka, antri. Nah, dosa ditanggung oleh para kiai itu. Kenapa? Karena diajarin bahasa Arab, ngerti kagak. Ya, kalian aja banyak bisnis di kampung dari dakwah. Ya, kerjaannya pada ngerjain orang Kristen yang mau menyampaikan kebenaran. Muhammad kaca aja. Kalau tidak dadakan siaran, dierorkan lo, dihacker. Kalau tidak ada yang ngerjain kelihatan tuh, StreamYard diem. Tapi kalau sudah muter-muter, udah dihack itu. Kurang ajar emang, berbuat jahat pada pinter, berbuat baik kagak. Tuh lihat Cina, keturunan Cina yang sudah lahir di Indonesia, 2 triliun berbuat baik. Contoh itu. Apa enggak malu? Dari Arab cuma ngerahin demo doang. Bikin rusak negara Indonesia. Teroris ISIS dikirim ke Indonesia. Nah, moga-moga pada nyadar ya. Sadar, oi. Sudah kebongkar rahasianya, oi. Muhammad tidak bisa menyelamatkan, oi. Tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Udah, tidak ada yang diharapkan dari Islam. Cuma ribut, kafir-kafirkan orang lain doang. Ya Waloni nyadar. Lan. Ya Walon. Nyadar, Somad. Lu kalau di Indonesia lu kembali ke Pancasila, Mad. Kalau diberi kesempatan, kalau sudah tidak diberi kesempatan, diambil oleh corona, sudah bertobatlah. Orang bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa. Itu namanya bertobat. Tanda bukti pertobatan harus dibaptis, disibgoh. Itu tanda bukti pertobatan. Kalau nggak bertobat belum dibaptis, gombal itu. Muhammad itu dekat dengan jin. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, memang pengajaran iblis itu seolah-olah pura-pura baik, pura-pura benar, agak logika juga ya. Al-Quran penyempurna. Dimakan kambing, katanya dijagai oleh Allah. Masa ayat Quran dimakan kambing? Keterlaluan. Makanya setiap setahun sekali dendam banget sama kambing tuh. Dipotong di masjid biar ditonton oleh para jemaahnya. Darah berceceran di masjid. Dagingnya dibagi-bagi lagi pesta. Biar nanti katanya kalau mati naik kambing ke sana, nyeberangi Siratal Mustaqim, rambut dibelah 7 dilewati pakai kambing. Wah. Putus itu. Kecil udah tajam lagi kayak pedang. Logikanya gimana umat Islam nih? Nyadar umat Islam. Dikasih dongeng-dongeng Muhammad. Mengaku nyembah Allah. Bisa masuk surga lewat Islam asal memberikan kegadisannya. Kalau perempuan. Memberikan selangkangannya. Ada hadisnya. Ya. Bisa masuk Islam di dalam bisa masuk surga di dalam Islam ini kalau perempuan memberikan selangkangannya. Jaga lisannya. Mana dia ayatnya? Ntar dulu. Kita buka ya. Oke.
Jadi di Islam itu kalau pengen masuk surga, perempuan harus memberikan kegadisannya kepada Muhammad. Terus Muhammad di mana ya? Aduh, membunuh cicak aja dapat pahala membunuh cicak. Aduh, di mana nih taruhnya? Ini aja dulu yang saya bahas. Bagaimana mungkin Muhammad makan masuk surga? Ini yang saya bahas tentang jin, yaitu tentang perilaku jin. Sebagaimana dikatakan hadis Sunan At-Tirmidzi nomor 2531. Di sini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas no. Hadis At-Tirmidzi. Hadis Sunan At-Tirmidzi. Jadi Muhammad itu diutus untuk memerangi semua manusia. Sehingga orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Membunuh dan membinasakan itu perbuatan Muhammad. Sahih Bukhari nomor 24. Di sini dikatakan Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mengatakan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku. Kalau yang tidak bersaksi Muhammad utusan Allah itu dibunuh. Sebagaimana halnya Muhammad KC 6 kali diuber-uber. 6 kali diuber-uber. Ya. Saya buka ini karena pengalaman pribadi saya. Tidak boleh disembunyikan. Pengalaman pribadi saya diuber-uber. Ini yang ke-6 saya, mudah-mudahan Indonesia merdeka ya. Saya pengorbanan sudah 6 rumah ditinggalkan. 6 kampung halaman. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Pada nyadar ya. Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Islam pembuat kerusuhan ya. Sadar bangsa Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena Islam itu agama politik dari Arab. Islam itu agama politik. Jangan ragu-ragu. Politik cari makan. Dakwah di mana-mana. Menguasai negara lain, mengatasnamakan agama. Itulah politik Muhammad. Muhammad itu pinter, cerdik. Dia utusannya utusan membunuh. Ya, orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat dibunuh. Orang yang telat sholat berjamaah dibunuh. Orang yang telat melaksanakan sholat Jumat dibunuh. Jadi di dalam Islam ini hanya bunuh membunuh. Jadi udah ketahuan begini rahasia lo, udah nggak bisa lari lagi. Kebongkar rahasia dengan adanya YouTube. Makanya tema kita hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan Yesus yang mendapat kesempatan sekarang untuk menyampaikan kebenaran. Yuk kita menyampaikan kebenaran karena itulah ibadah yang benar. Ya, Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu pengikut jin. Ya, makanya setan itu sering mendatangi orang yang sholat. Karena
Jin itu lebih senang kepada orang yang sholat. Kemudian yang tidurnya terlalu malam, telinganya dikencingi setan. Oh, sembarangan ngomong. Iya, ada hadisnya, jangan salah. Ini di hadis ini. Nah, dikencingi setan kalau telah tidur. Sahih Bukhari nomor 3030. Di sini berkata, dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tidur melewati malamnya hingga pagi, maka beliau bersabda, itulah orang yang dikencingi setan pada kedua telinganya, atau dia berkata pada telinganya. Jangan sampai tidur terlalu malam ya, dikencingi setan. Apalagi sampai pagi. Dikencingi setan. Aduh. Ya, saya mau mencari surga yang mana? Surga yang harus menyerahkan kegadisannya. Mana dia? Ya udahlah. Belum ketemu itu, belum perlu disampaikan hari ini. Jadi bagaimana mungkin di dalam Islam mau selamat, saudara? Nabinya saja tidak tertulis di Al-Quran. Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Nabinya saja tidak selamat, tidak mungkin umatnya Islam akan selamat. Ini santri mesti nyadar nih. Para kiai, para ustadz, somad, Jaya Waloni, berhentilah menjadi marketing Arab. Menjadi marketing agama Arab. Nanti lu cari makan doang di mimbar. Lagian jemaatnya pada gak mikir ya. Padahal ada profesor, doktor, ada TNI, ada Polri juga di situ. Pada diem aja. Negara Indonesia ini lagi dijajah oleh agama Arab, politik Arab. Agama Islam ini politik Arab. Ya. Tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Ayo, tampilkan ayatnya. Kalau Muhammad menyelamatkan, Muhammad tidak pernah jumpa dengan Allah. Karena Muhammad lebih bergaul dengan jin. Lebih dekat dengan jin. Istrinya semalaman digarap 9 kali. 9 perempuan habis semalam. Koceng menjelek-jelekan. Bukan menjelekan, saya berita fakta. Nih hadisnya nih, hadis ya. Mau baca hadis. Ini. Ya. Musnad Ahmad nomor 11508. Hadasana Husaim and Humadi an Anas telah menceritakan kepada kami Husaim, Humaid, dan di Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkeliling menggilir semua istrinya dalam satu malam dengan 1 kali mandi. Keliling sama istrinya, istri 9 semalam loh. Istri 9 keliling semalaman tuh. Makanya ciri-ciri Muhammad itu matanya merah. Kenapa matanya merah? Kurang tidur. Istrinya itu minta bagian semua. Semuanya 12 istrinya. Ya, semalaman tergarap cuma 9 kotak. Ya, sawahnya cuma 9 yang tergarap. Kecapean dia, mata sampai merah, kurang tidur. Aduh. Itu ciri Muhammad itu kepalanya besar, matanya merah, jenggotnya besar, lebat. Begitu ya. Aduh. Ajaran Islam itu monyet saja berzina. Maaf nih kata monyet karena memang binatang itu monyet namanya. Sebagaimana dikatakan Sahih Bukhari nomor 3560. Di sini katakan hadasana Nuaim bin Hamadi hadasana Husaim
an Husain telah menceritakan kepada kami, Nuaim bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Husain dari Amru bin Ma'ruf, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah berzina, lalu monyet-monyet lain merajamnya, melempari dengan batu, dan aku itu ikut merajamnya bersama mereka. Tuh, Nabi ikut merajam monyet sedang berzina. Itu monyet agamanya apa ya? Jangan-jangan agamanya Islam itu monyet. Karena yang beragama Islam itu jin, monyet, terus kursi, meja, ada kursi Islam tuh kata Yahya Waloni, mengislamkan kursi. Kalau orang lain itu mengkristenkan orang yang tersesat, membuka hati orang tersesat, memperkenalkan kepada Yesus. Kalau ini tidak dibukakan ke publik, jadi seolah-olah Islam itu paling benar, kitabnya paling sempurna, padahal kitabnya dimakan kambing. Kitabnya karangan manusia. Ya, seperti ini. Ini kan karangan manusia nih. Nah, ini karangan manusia. Rukun Islam karangan manusia lagi. Ini. Oh, ini karangan manusia nih, rukun Islam. Jadi kitab kuning ini karangan manusia. Wahai para santri, bertobatlah sebelum dipanggil corona. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena penyelamat itu hanya Yesus. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Tidak ada ayatnya Muhammad menyelamatkan. Coba cari di Quran. Ada nggak yang bisa menampilkan bahwa Muhammad akan Juru Selamat? Nabi Muhammad itu hanya Nabi terakhir. Muncul lagi Paul Jang, Nabi yang ke-26. Makin rame followernya. Muncul lagi Muhammad Kece. Sekarang zaman terbuka di YouTube, saudaraku. Yang punya HP Android, buka channel Muhammad Kece. Tonton itu videonya. Daripada saudara nanti belum terima Yesus, mati masuk neraka itu. Kenapa? Islam itu kitabnya saja karangan manusia. Nih, kitab kuning ini ya. Ini bukti saya pernah pesantren. Ada bukti. Ya, tidak berbicara bohong. Ini rukun iman nih, rukun iman. Tuh, rukun iman 6. Ya. Kenapa KC mengomongkan kitab kuning? Biar bangsa Indonesia nyadar. Tidak menganggap Islam paling benar. Saya ini menyanggah perkataan yang mengkafir-kafirkan agama Kristen, yang mengatakan di salib ada jin. Ternyata yang dekat dengan jin itu adalah Muhammad bin Abdullah. Yang banyak jin itu di Al-Quran. Di surat jin ayat ada satu surat di Quran namanya surat jin. Jadi yang ada di Quran itu sapi betina, binatang kan? Lebah, binatang kan? Terus lagi jin, makhluk halus. Setan itu jin itu. Ada surat pesan jin di Quran. Makanya kalau umat Islam ada yang meledakkan bom di gereja katedral, itu tidak salah. Karena mereka menjalankan kitabnya. Kalau ada yang murtad, diintimidasi, diancam mau dibunuh. Seperti yang di Lombok tuh siapa? Lalau Paujan mau dibunuh. Kalau nggak pindah. Seperti saya sendiri. Diancam-ancam mau dibunuh. Wajar mereka itu jadi setan, jadi jin. Jadi ini perlu sadar saudara. Sadarilah bahwa kitab yang sempurna adalah Taurat dan Injil. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil.
Artinya, dan dia Allah menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Oh, tidak ada ayatnya Al-Quran mengatakan Allah menurunkan hadis dan fikih. Tidak ada. Ya, kalau Allah tidak menurunkan hadis dan fikih, saudara sia-sialah. Kepada para pendukung, jangan lupa ini sebarkan kepada teman-teman, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk mendukung pelayanan supaya tetap eksis Muhammad Kece menyampaikan kebenaran, karena kita tahu wifi perlu bayar, kemudian perlu kontrak tempatnya, kemudian perlu makan, banyak biaya. Memang kalau dipikir untuk melayani Tuhan itu harus bayar mahal. Oleh karena itu, siapa yang tergerak untuk membantu pelayanan Muhammad Kece dan untuk rencana gereja Murtadin untuk masa depan, silakan Anda kirim ke rekening yang di running tag ini, ya. Jangan lupa, ini pasti bermanfaat dan pasti juga berharga di mata Tuhan Yesus. Ini rekeningnya ya, teman-teman. Ada 2 rekening di situ. Satu untuk pelayanan khusus hari-hari, yang satu pelayanan untuk taburan membangun gereja Murtadin. Sekarang hanya dibuka, di belakang saya, ya. Di belakang saya sudah mulai disiangi, itu sudah disiangi ya, tanahnya sudah mulai dibuka. Sebentar lagi tinggal dananya terkumpul, saya akan bikin gereja Murtadin besar-besaran. Karena apa? Banyak santri-santri di pesantren paman saya pasti bertobat, terima Yesus. Kenapa? Karena semua orang butuh keselamatan, ingin selamat. Kalau sudah tahu Muhammad tidak bisa menyelamatkan, siap-siap murtadin. Banyak tsunami pemurtadan di Indonesia. Karena Muhammad tidak bisa menyelamatkan dirinya, anaknya, apalagi orang lain. Muhammad hanya bisa mendapatkan surga dunia, surga akhirat. Kenapa? Tidak tertulis di Al-Quran Muhammad akan menjadi penyelamat. Tidak tertulis di Al-Quran Muhammad akan masuk surga. Tidak ada di Al-Quran. Saya mantan ustadz dulu, guru ngaji di masjid. Ya, paman saya punya pesantren. Bapak saya kiai. Ya, menjadi kembang lagi di desa. Cuma sekarang kan sudah di surga. Ya. Jadi percayalah apa yang disampaikan oleh mulut Muhammad Kece. Benar. Muhammad tidak bertanggung jawab. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Jadi untuk apa bangga dengan Muhammad, didoakan siang malam? Padahal nyadar ya, Nabi masih didoakan kok, dipercaya akan menyelamatkan. Nyadar saudaraku, nyadar saudaraku, gegara sadar. Jangan sampai saudara tersadar sudah di neraka. Kalau mau sadar, lebih baik dari sekarang, sebelum corona membawa kamu ke neraka. Itulah pesan Tuhan Yesus pagi ini. Ya, kepada para penonton, para penggemar, kenapa Muhammad Kece selalu mengatakan kalau siaran, saya prinsipnya ingin menyampaikan firman Tuhan, ingin menyelamatkan saudara-saudara yang kegelapan, tapi banyak rintangannya, banyak yang ngehack. Kalau tidak ada yang ngehack, datang StreamYard saya tidak muter-muter. Kalau sedang dihack, muter-muter terus. Kemudian channel akun saya diganti.
Semalam ada yang ganti orang Tangerang tuh. Ditulis di situ Tangerang. Ya, Google itu jujur. Makanya saya selalu dadakan, mohon maaf kepada para penggemar, para penonton, Muhammad Kaca selalu dadakan, yang penting firman Tuhan sampai ke telinga saudara. Ingat saudara, iblis itu selalu memutar balik firman Tuhan. Iblis selalu memutar balik firman Tuhan. Perkataan Hawa diperalat oleh iblis. Seperti yang berdiskusi dengan Muhammad Kaca di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Apa yang keluar dari mulut Muhammad Kaca diputar balik, dikutak-kutik. Cara baca Quran harus pakai sorok nahu, mahorjil huruf. Padahal itu nggak penting. Diterjemahkan, sudah diterjemahkan oleh beberapa profesor Al-Quran. Ngapain diutak-utik lagi? Itu mah yang suka pakai sorok nahu, asbabun nuzul, terus apalagi asbabul wurud. Itu mah jampe ngeles, doa ngeles. Supaya malunya dia nggak bisa jawab. Makanya dialihkanlah, apa itu mahurujul huruf? Apa itu asbabun nuzul? Di situ. Ada celah masuk ke Alkitab, muter-muter, nggak selesai. Makanya jangan mau berdebat sama orang Islam itu. Ya, profesor juga nggak paham. Bukan, jangan hanya profesor, doktor, seorang dosen di salah satu universitas, dia juga masih mau diakali sama kadrun. Makanya banyak yang jadi dosen di mahasiswa, akhirnya jadi apa? Mahasiswa demo. Mahasiswa Islam tuh demo tuh, mau nurunin Jokowi, presiden kita. Nggak mikir. Pandemik begini bukannya dukung pemerintah, dia malah demo menyebarkan apa? COVID, biar cepat pada meninggal. Rumah sakit penuh di mana-mana. Nyata Ustaz. Tuh kayak si Haikal Hasan, Yaya Waloni mengadu domba terus. Coba berhenti saudara, mikir. Ya, ini Tuhan Yesus ngambek ini. Mikir, teriak-teriak Tuhan Yesus nggak dianggap. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Datang kepada Tuhan Yesus. Saudara berdosa, kalau tidak melalui Yesus, nggak bakal masuk surga. Kalau tidak melalui Yesus, tidak akan masuk surga. Karena dalilnya sangat jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Memang ini selalu memberikan logika. Perkataan kayaknya logika. Indah, bagus. Ya, percabulan. Terus apa namanya? Prostitusi. Kelihatan bagus, menguntungkan. Ya, bisnis lendir. Itu ajakan-ajakan setan. Memang kelihatannya kayaknya pengajarannya bagus. Oh, Ustadz ini kayaknya bagus. Lucu. Cuma itu. Tapi tidak membuat pengertian yang baik. Kelihatannya seperti memberi pengertian. Disitulah Adam tergoda juga. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Tuh. Yang pertama tergoda oleh iblis adalah Hawa. Kemudian Hawa dekat dengan Adam. Hawa menyebarkan buah itu kepada Adam. Demikian juga di dunia ini. Yang mengkhianati Yesus adalah Yudas, orang terdekat dengan Yesus. Dengan Tuhan Yesus. Tapi dia dipakai iblis untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Hati-hati dengan orang yang terdekat, ya. Maksudnya bukan pacar. Pacar makan tanaman bisa jadi. Makan tanaman, pagar makan tanaman bisa jadi. Ya, yang 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Benar, memang iblis juga positifnya ada kebaikannya.
menolong. Sulaiman ditolong sama jin-jin itu membangun. Ya, banyak juga orang yang minta kekayaan kepada Gunung Kawi, minta kekayaan, tapi kepada jin. Ingat, nanti kembali kepada jin. Kalau saudara mengikuti pengajaran itu, nanti kembali kepada jin. Mau? Kalau tidak mau, ikut Isa Al-Masih. Ya, karena Muhammad dekat dengan jin, maka mengikut Muhammad akan rugi, tidak akan masuk surga. Kalau mau masuk surga, ikuti Isa Al-Masih, sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Idkhalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubassiruki bi kalimatihi minhu asmuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi firman Tuhan itu namanya Isa Al-Masih menurut Quran. Dia seorang putra yang datang dari Allah, terkemuka dunia akhirat, nabi besar. Isa Al-Masih itu nabi besar, datang dekat kepada Allah. Isa yang dekat dengan Allah, bukan Muhammad. Bukan Muhammad. Isa yang dekat dengan Allah. Makanya menyadar saudara, ikut Muhammad rugi di akhirat. Ikut Isa masuk surga. Ikut Yesus masuk surga. Ini disiarkan oleh 7 channel saudara. Channel Muhammad KC, channel Gereja YouTube, channel Saifuddin Ibrahim. Jadi ini disiarkan di 7 channel. Ya, semua para pendukung, para penonton, share video ini untuk menguatkan iman yang baru bertobat, yang belum bertobat biar mendengar bahwa sang juru selamat adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Muhammad, yuk tinggalin ajaran Muhammad, karena ajaran Muhammad hanya memerangi manusia. Ya, ajaran Muhammad hanya lesbian. Apa lesbian? Homoseksual, sebagaimana dikatakan hadis Musnad Ahmad nomor 16245. Di sini dikatakan dari Muawiyah berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah SAW. Muhammad itu suka menghisap mulut. Makanya siapa yang memberikan di antara jenggotnya akan aku jamin surga. Dan siapa yang memberikan di antara 2 kakinya dalam kemaluan akan dijamin surga. Surganya Muhammad itu neraka. Kenapa? Karena tidak ada ayatnya surganya Allah dimasukin Muhammad. Ya. Karena surga lendir, surga bersetubuh, kenikmatan bersetubuh. Ya, itu hal duniawi. Kenapa saya katakan itu? Biar dunia dengar. Ayatnya Muhammad masuk surga. Jadi kalau dengar kan minimal kan berpikirlah. Orang cerdas pasti berpikir, orang bodoh akan tersinggung. Orang cerdas akan merenungkan apa yang disampaikan oleh Muhammad Aceh. Orang bodoh akan tersinggung, merasa Nabi yang direndahkan. Padahal yang merendahkan itu hadisnya itu sendiri. Ya, hadisnya yang merendahkan. Masa ada mengurangi sisa kubur dengan pelepah korma yang masih basah? Kan itu pengajaran yang nggak masuk akal. Mitos-mitos kayak gitu dipercaya. Masa menghilangkan dosa harus cium batu? Menghapus dosa harus cium batu? Menggugurkan dosa mencium batu? Ya mendingan kalau tidak radikal. Ya mending kalau tidak radikal. Ini radikal loh. Ada terorisnya. Islam ini ada terorisnya. Bukan rahmatan lil alamin. Jadi mesti sadar nih bangsa Indonesia ya. Baik teman-teman,
mungkin hari ini karena ada kegiatan lain, saya tidak, mohon maaf, saya hari ini tidak memasukkan teman-teman. Mungkin next time kalau saya ada live lagi, nanti dibagi link. Karena saya harap, mohon maaf segala kekurangan. Saudara-saudara, semoga yang belum mengenal Yesus, Isa Al-Masih, segera terima Yesus. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai. Terima kasih kepada para penonton. Ada kurang lebih 600 orang 1 jam ini. Terima kasih sudah mendukung. Juga kepada yang mendukung di live chat. Ya, para muslim, para Islam, santri, Pak Kiai, semoga pada nyadar karena pengajaran Muhammad itu ternyata hanya ngutak-ngutik huruf, kitab kuning, ya, sorop nahu, muter-muter, itu hanya mereka pada bisnis doang, pada usaha, cari makan, cari empau, cari panggung. Kalau Muhammad kata tidak cari panggung, menyelamatkan orang-orang yang tersesat, selalu menekan jalan yang lurus. Ya, baik teman-teman. Muhammad Kece sebelum bunuh diri ada Bro Thomas, satu orang deh diangkat. Salam, Bro Thomas. Salam sadar. Halo. Halo, salam Pak Kece. Iya, salam Bro Thomas. Bagaimana kabar hari ini? Kabar amin, baik, puji Tuhan. Amin, berkah melimpah. Tuhan Yesus selalu mengalirkan Roh Kudus. Ya, berkah terima Roh Kudus. kasih. Ya, tapi ngomong-ngomong ini, ngomong-ngomong WA Pak Kece ini sudah tidak aktif lagi nih. Aktif, semuanya aktif, cuman kadang-kadang karena terlalu sibuk banyak yang ini dimatiin. Saya hubungi kok tidak ada lagi, saya lihat itu dia aktif, jadi saya bilang kenapa tidak aktif ini. Ini dicas nih, aktif semua itu dicas. Baterainya. Aktif, pokoknya WA aja, pesannya taruh di situ. Ya. Oh ya Pak Kece, ada. Saya inginkan itu semuanya Murtadin ini, saya ingin dapat WA-nya. Termasuk Pak Saifuddin, bisa enggak? Oh, saya tidak tahu punya beliau orang lain. Saya punya saya aja. Oh iya. Nih. Nah. Begitu. Oh iya. Ini ada saya pikir kencing onta nih. Makanya saya menyetop apa? Pelajaran ini kencing onta ini. Ini orang Arab ini lagi apa, cuci muka pakai kencing onta. Iya. Saya pikir kita mau berbagi-bagi lagi nih, mau ketawa-ketawa ini. Rupanya mungkin ada kesip. Iya, Pak Bro Thomas, mohon maaf hari ini saya ada acara, jadi mungkin bisa nanti sore lah, bisa ketawa-ketawa ya. Jadi oh iya Pak Kece, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah masuk. Gimana? Ada link yang saya bagi-bagi itu, tapi dari Christian Prince punya. Deception of Allah. Iya, oke dah. Kita ini sudah waktunya membagikan kebenaran karena waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus akan segera turun. Itu ini begini, disisakan. maksud saya begini Pak Kece. Saya bagikan itu untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam sebenarnya. Iya. Itu yang saya bagikan, karena itu di bukunya Deception of Allah bahasa Indonesia semua. Betul. Sehingga saya tak bilang, Pak Kece kenapa tidak aktif dia punya WA. Nanti buka WA-nya Pak, ada saya kirim itu. Nomor berapa? Karena nomor saya banyak Pak. Oh pantas. Ada yang tunggu, saya lihat dulu Pak. Yang 02. Kalau 02 memang sering di hacker. Ya, makanya yang mana? Karena sering di hacker. Yang mana di hacker itu Pak? Yang 002 itu di hacker, tapi sering dibuka juga sama saya. Iya. Itu ujungnya 002 ya. Yang nomor ini ya. 62 berapa ini? Saya lupa ini. Ya udah. Nanti saya masukkan. Lihat saja ini. Oke. Ada yang gambar itu, yang gambar
Sultan itu. Oh iya, itu benar. Itu kadang-kadang dihack orang, makanya saya agak kesulitan gitu. Oh Ya. iya. Ya, gambar Sultan itu, iya benar. Itu punya saya. Iya, gambar Sultan itu ada. Iya, Dia iya, iya. kalau tidak salah Kadang-kadang nomornya ya 0002. iya benar itu. Kadang-kadang dipegang admin juga. Jadi saya nggak pegang selalu itu gitu. Jadi suka dihack ya. Oh Jadi ya saya nanti kadang-kadang pakai punya orang itu, punya admin, punya sekretaris kan begitu. bagi Biar saja yang untuk ngatur. pribadi saja. Untuk pribadi Iya, saja Pak Kaceh. Nanti iya. dimasukkan saja di situ. Oke, siap. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kaceh. Terima Salam. kasih. Salam, salam sadar. Salam sadar. Iya. Pemirsa, di mana ada hari ini Muhammad Kaceh ada kegiatan. Jadi ini hanya monolog, izin pamit dari hadapan saudara. Selamat bertugas, selamat beraktivitas, selamat berhari Jumat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Salam sadar, salam Pancasila. Jaya di udara, darat, laut, dan kepolisian. Amin.